Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan komik tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, petunjuk penggunaan komik digital ini, langkah pertama, sebelum mulai membaca komik ini, alangkah baiknya bagi pembaca untuk berdoa terlebih dahulu. Langkah kedua, bacalah terlebih dahulu judul dan identitas dari penulis komik digital ini. Langkah ketiga, mulailah membaca komik dengan memperhatikan angka paling kecil yang terdapat pada balon bacaan. Langkah keempat, simak dan pahamilah percakapan terkait topik yang dibahas dari tokoh tersebut. Langkah kelima, setelah membaca komik digital ini, besar harapan penulis agar pembaca dapat memahami inti dan permasalahan yang dibahas dalam komik ini. Pada suatu hari yang cerah, halo kawan, apakah kalian pulang berjalan kaki? Halo Leoni, iya aku dan Rani pulang berjalan kaki. Wah, kalau begitu bagaimana jika kita pulang bersama? Ide yang bagus, bagaimana jika kita pulang melewati taman air mancur? Setuju, ayo berangkat, ayo. Bagaimana suasana pembelajaran kalian hari ini? Suasana pembelajaranku hari ini sangatlah menyenangkan, bagaimana denganmu? Wah, aku senang mendengarnya, pembelajaranku hari ini juga sangat seru, bagaimana denganmu Rani? Suasana pembelajaranku hari ini tidaklah menyenangkan karena aku belum memahami materi tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Hei, kebetulan sekali hari ini aku mendapatkan materi itu. Sudahlah, jangan bersedih. Dalam perjalanan pulang ini, aku akan membantumu menjelaskan tentang materi itu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menjelaskan tentang proses fotosintesis itu. Jadi, proses pembuatan pada makanan itu bisa kita sebut juga dengan fotosintesis. Chin benar, fotosintesis ini hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Oh, begitu. Apakah klorofil ini diperlukan untuk proses pembuatan makanan? Iya, benar sekali Rani, klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Selain itu, klorofil bertugas mengikat cahaya, misalnya cahaya matahari. Tetapi, bahan apa yang diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan? Bahan yang diperlukan tentu saja berupa air dan karbon dioksida. Lalu, bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Proses fotosintesis ini diawali dengan air yang berada di dalam tanah, diserap oleh bulbul akar dan diangkut sampai ke daun. Alat yang digunakan untuk mengangkut air sampai ke daun yaitu pembuluh kayu. Selain air, tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Penyerapan gas karbon dioksida dilakukan oleh tumbuhan melalui stomata dan lentisel. Oh begitu, wah tak terasa kawan, kita sudah sampai di taman air mancurnya. Wow, indah sekali pemandangannya. Kau benar Leoni, pemandangannya sangat indah. Bagaimana jika kita istirahat di sini sebentar sambil melanjutkan diskusi tadi? Ayolah, aku setuju. Aku juga ingin lebih memahami tentang proses fotosintesis itu. Baiklah. Oh iya Jen, tadi aku kalau tidak salah, aku sudah menyebutkan stomata dan lentisel. Jadi, apa yang dimaksud stomata dan lentisel itu? Kau benar. Jadi, stomata itu merupakan sebuah lubang-lubang kecil pada permukaan daun, sehingga disebut mulut daun. Sedangkan lentisel adalah lubang-lubang kecil pada permukaan batang. Oh, seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan proses fotosintesis itu? Aku akan membantu menjelaskannya kepadamu. Jadi, air dan karbon dioksida yang telah terkumpul akan diolah menjadi makanan. Proses ini terjadi di daun dengan bantuan cahaya. Cahaya berfungsi sebagai sumber energi atau tenaga. Energi ini diserap oleh klorofil dan digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat atau zat gula dan oksigen. Oh, jadi begitu. Lalu kapan proses fotosintesis itu terjadi? Proses fotosintesis ini secara alami terjadi dengan bantuan cahaya yaitu pada siang hari. Jika matahari bersinar, proses fotosintesis dapat juga berlangsung pada malam hari. Hal ini dapat terjadi jika energi yang terkandung dalam cahaya tersebut memenuhi kebutuhan fotosintesis. Yap, benar yang dikatakan Leoni. Hasil dari fotosintesis itu berupa karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh ayak atau pembuluh tapis. Karbohidrat inilah yang merupakan makanan bagi tumbuhan hijau. Dan karbohidrat bagi tumbuhan sangatlah berguna, yaitu sebagai proses pertumbuhan ataupun oksigen hasil fotosintesis ini akan dikeluarkan ke udara. Nah, itulah dia proses fotosintesis yang terdapat pada tumbuhan. Apakah kau sudah bisa memahaminya, Ran?
Wah, ternyata aku sudah bisa memahaminya. Dengan baik kawan, terima kasih ya atas bantuan kalian yang sudah mau membantuku menjelaskan materinya. Sama-sama Ran, kan kau tidak perlu sungkan, kami akan selalu siap membantumu. Yap, Reuni benar, dan tak terasa kini kita sudah sampai di perumahan. Ayo kita pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Baiklah, sampai jumpa kawan. Sampai jumpa. Nah, kira-kira setelah membaca komik di atas, apakah kalian sudah memahami bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan? Jika belum dapat memahaminya, ayo baca kembali komik di atas. Semoga dengan membacanya, kembali kalian menjadi semakin memahaminya. Nah, terdapat pula ringkasan pada komik di atas, yaitu fotosintesis secara alami terjadi dengan bantuan cahaya, yaitu pada siang hari jika matahari bersinar. Proses fotosintesis dapat juga berlangsung pada malam hari. Hal ini dapat terjadi jika energi yang terkandung dalam cahaya tersebut memenuhi kebutuhan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis yaitu karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh ayak atau pembuluh tapis. Karbohidrat inilah merupakan makanan bagi tumbuhan hijau. Karbohidrat bagi tumbuhan berguna antara lain untuk proses pertumbuhan. Adapun oksigen hasil fotosintesis ini dikeluarkan ke udara.